Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sosial media campaign terkait upaya pelestarian cagar budaya Museum Geologi Bandung. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan tim kami terlebih dahulu sebagai PR dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Di sini terdiri dari saya sendiri yaitu Novianti Rahmadani Tias Ahmad dan rekan saya Korina Miftahul Jana. Selanjutnya, untuk latar belakang, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki kesadaran mengenai pelestarian cagar budaya. Hal ini karena masyarakat belum paham betul mengenai keberadaan serta manfaat dari cagar budaya berupa museum. Akibatnya, pelestarian cagar budaya museum tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya sebagai perangkat daerah yang berperan dalam penyelenggara pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagaimana yang tertera pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016. Dalam pasal 6 ayat 1, Dinas berkewajiban untuk melakukan upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan atas cagar budaya, serta melakukan pembinaan cagar budaya sesuai dengan standar teknis arkeologis kepada masyarakat secara sistematis dan terarah. Untuk itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan berbagai kegiatan seperti Night at the Museum Geologi, kegiatan pelatihan pembandung wisata sejarah dan warisan budaya, serta kampanye pelestarian cagar budaya di Museum Geologi Bandung. Disebut pada juga berusaha menjalin hubungan baik melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tim ahli cagar budaya, dan paguyuban pelestarian budaya Bandung. Selanjutnya, analisis situasi cagar budaya dan hubungannya dengan pelestarian. Cagar budaya dalam UU RI nomor 11 tahun 2010 didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat maupun air yang perlu dilestarikan. Keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Sementara itu, pelestarian ialah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Cagar budaya penting untuk dilestarikan karena berkontribusi dalam banyak hal. Selain karena memiliki nilai yang penting, cagar budaya juga perlu dilestarikan agar keberadaannya tetap ada hingga generasi selanjutnya. Selanjutnya, masyarakat sebagai salah satu pilar penting pelestarian cagar budaya harus memiliki kesadaran. Mengacu pada 3 pilar klasik pelestarian cagar budaya, keberlanjutan cagar budaya ditentukan dari kesadaran masyarakat, komitmen politik, dan kemungkinan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, upaya kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya diperlukan. Upaya partisipasi masyarakat merupakan proses keterlibatan masyarakat dalam upaya menjaga keberadaan warisan budaya sehingga dapat terwujud pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan. Selanjutnya, masyarakat masyarakat masih memiliki pemahaman serta kesadaran yang rendah mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya. Menurut arkeolog Universitas Indonesia, masyarakat masih belum cukup memahami serta menghormati pentingnya cagar budaya karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai arti penting cagar budaya. Selain itu, masih rendahnya kesadaran dan kepedulian sebagian masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya. Ini dibuktikan dengan masih maraknya tindak pelanggaran terhadap upaya perlindungan cagar budaya di beberapa daerah, misalnya pencurian, pemalsuan, pembawaan cagar budaya ke luar negeri secara ilegal, dan coret-coret pada batu-batu candi. Selanjutnya, penetapan Museum Geologi sebagai bangunan cagar budaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018, Museum Geologi dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya Kota Bandung golongan A. Bangunan cagar budaya sendiri adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan tidak berdinding dan beratap pasal 1 ayat 12. Sementara itu, menurut pasal 43 Perda Nomor 7 Tahun 2018, pengkategorian Museum Geologi ke dalam golongan A ialah karena merupakan bangunan yang berusia paling sedikit 50 tahun ditambah paling sedikit 3 kriteria lainnya. Selanjutnya, pentingnya Museum Geologi sebagai bangunan cagar budaya untuk dilestarikan. Museum Geologi dibangun pada 23 April 1927 dan diresmikan pada 6 Mei 1929. Saat ini Museum Geologi berisi objek-objek peninggalan sejarah dalam bidang kebumian seperti fosil tumbuhan dan hewan, juga berperan sebagai pusat informasi ilmu kebumian sesuai geologi Indonesia. Dengan fungsinya, maka Museum Geologi harus dilestarikan keberadaannya. Kurangnya pengetahuan masyarakat pengguna media sosial, khususnya masyarakat Kota Bandung, mengenai Museum Geologi sebagai bangunan cagar budaya. Nah, menurut hasil survei yang kami laksanakan dengan kriteria responden, laki-laki dan perempuan berusia 18-35 tahun dan merupakan pengguna aktif media sosial, terdapat 30 responden atau 65% yang
berdomisili di Kota Bandung. Terdapat 44 dari 46 responden atau 95,7% yang mengetahui mengenai Museum Geologi dan 37 dari 46 responden yang pernah mengunjungi Museum Geologi. Akan tetapi, responden yang mengetahui bahwa Museum Geologi adalah bagian dari cagar budaya hanyalah sebanyak 35 dari 46 atau 76,1%. Hal ini berarti masih ada masyarakat berusia 18 sampai 35 tahun yang pernah mengunjungi tetapi belum mengetahui bahwa Museum Geologi merupakan bangunan cagar budaya. Jadi, di rentang usia 18 sampai 35 tahun, ketertarikan publik untuk mengunjungi Museum Geologi bisa dikategorikan rendah. Selanjutnya, kegiatan Night at the Museum sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bandung, akan pentingnya pelestarian cagar budaya. Di sini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung melakukan upaya untuk pelestarian Museum Geologi dengan mengadakan kegiatan Night at the Museum yang diadakan rutin setiap bulannya. Di sini, pengunjung dapat berkeliling menyusuri area museum dan melihat acara menarik lainnya seperti talk show geologi populer. Fungsi dari cagar budaya museum dalam kegiatan ini menjadi sarana pendidikan di luar sekolah terkait bumi dan upaya pelestariannya untuk meningkatkan wawasan serta kepekaan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bandung. Situasi selanjutnya yaitu kurang efektifnya kegiatan ini sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Bandung akan pelestarian cagar budaya. Karena ternyata dibuktikan oleh menurunnya minat masyarakat. Karena pada awal pembukaan itu dikunjungi oleh lebih dari 2.000 pengunjung, namun pengunjungnya menjadi jauh berkurang menjadi rata-rata 150 sampai 300 orang setelah 6 bulan. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan mengenai kurangnya kesadaran masyarakat pengguna media sosial khususnya masyarakat Kota Bandung, kami bermaksud melaksanakan campaign Bandung Sadar Cagar Budaya, Lestarikan Museum Geologi yang membahas mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya Museum Geologi. Selanjutnya, problem statement yang kami tetapkan yaitu kurang adanya kesadaran masyarakat pengguna aktif media sosial, khususnya masyarakat Kota Bandung, mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya Museum Geologi. Selanjutnya, key message yang kami gunakan yaitu 3M, lestarikan Museum Geologi bersama Disbudpar, melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan. Tujuan yang ingin disampaikan yaitu memberikan pemahaman mengenai aspek-aspek pelestarian cagar budaya Museum Geologi, yaitu melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan Museum Geologi. Terdapat juga ajakan pelestarian bersama Disbudpar sebagai pelaksana campaign. Selanjutnya, key public. Untuk yang primer, demografisnya perempuan dan laki-laki dengan rentang usia 18-35 tahun, psikografisnya pengguna aktif media sosial Instagram, Facebook, dan TikTok yang masih rendah kesadarannya mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya Museum Geologi, dan masyarakat yang masih belum peduli serta memprioritaskan pelestarian cagar budaya Museum Geologi. Untuk geografisnya, Kota Bandung. Nah, untuk yang sekunder, demografisnya perempuan dan laki-laki dengan rentang usia 13-17 tahun, serta perempuan dan laki-laki dengan rentang usia 36-44 tahun. Psikografisnya, pengguna media sosial Instagram, Facebook, dan TikTok yang masih rendah kesadarannya mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya. Untuk geografisnya, Indonesia. Selanjutnya yaitu goals dan objektif. Goals-nya yaitu kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna aktif media sosial, khususnya masyarakat Kota Bandung mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya Museum Geologi. Dan objektifnya dalam 2 bulan, 70% dari target publik kami dapat mengetahui permasalahan kurangnya minat masyarakat dan menyadari pentingnya melestarikan cagar budaya Museum Geologi. Dalam 2 bulan, 50% pengguna aktif media sosial, Instagram, Facebook, dan TikTok di Kota Bandung dapat menyadari permasalahan kurangnya minat masyarakat dan dampak jika belum memiliki kesadaran terhadap keberadaan dan manfaat Museum Geologi. Dan yang terakhir, dapat membentuk persepsi target publik kami untuk melestarikan cagar budaya Museum Geologi dengan berpartisipasi terhadap Museum Geologi. Dan kesadaran pentingnya melestarikan cagar budaya Museum Geologi sebanyak 35% dalam kurun waktu 2 bulan. Terdapat 3 strategi yang kami tetapkan di sini, yaitu social media activation, short movie, social media activation Instagram dan Facebook, dan marketing public relation influencer. Selanjutnya, untuk social media activation, short movie, untuk meningkatkan social media activation ialah strategi di mana sebuah brand memanfaatkan media digital berupa media sosial dalam menyampaikan pesan dan tujuan dari campaign yang mereka miliki kepada publiknya. Hal ini menyebabkan sebuah brand lebih mudah dan efektif dalam menyampaikan pesan dan tujuannya. Untuk itu, kami menggunakan media sosial YouTube sebagai media penyampaian informasi dengan penayangan short movie berjudul Bangunan Sejuta Cerita yang menceritakan tentang pentingnya pelestarian cagar budaya Museum Geologi. Selanjutnya,
Untuk social media activation, Instagram dan Facebook. Selain YouTube, kami juga menggunakan social media activation dengan platform media sosial yang berbeda. Kami menggunakan media sosial Instagram dan Facebook untuk menyampaikan informasi serta menarik minat publik untuk ikut serta dalam mengikuti campaign. Selanjutnya, marketing public relation influencer. Marketing public relation adalah strategi yang digunakan sebuah brand sebagai upaya menjalin komunikasi mengenai sebuah informasi serta menciptakan dan menjaga hubungan baik dengan publiknya. Menyampaikan informasi dan tujuan brand tersebut melalui bentuk promosi. Promosi yang digunakan ialah dengan pihak influencer melalui platform media sosial TikTok, Instagram, dan Facebook yang nantinya akan memberikan informasi serta edukasi mengenai pentingnya melestarikan cagar budaya Museum Geologi dan menarik minat publik untuk ikut serta dalam mengikuti campaign. Selanjutnya, taktik untuk short movie. Nah, alasan pemilihan taktik ini karena alur lebih singkat dan penyampaian pesan secara lebih to the point. Dan yang kedua, visualisasi dan tampilan dengan unsur estetika yang menggabungkan audio dan visual sehingga lebih menarik. Untuk short movie Bangunan Sejuta Cerita ini, pemeran utamanya yaitu Chico Kurniawan dan Rahel Amanda, serta pemeran tambahan lainnya. Syuting short movie akan dilaksanakan di wilayah Museum Geologi dan area Kota Bandung. Short movie ini akan ditayangkan melalui channel YouTube This is Bandung pada tanggal 24 Juni 2022 dengan menayangkan teaser terlebih dahulu pada tanggal 22 Juni 2022. Selanjutnya, untuk sinopsis dari short movie ini menceritakan tentang kisah dua sahabat yang terpisah karena salah satunya harus pindah dari kota Bandung. Nah, lalu transisi waktu di mana 10 tahun kemudian, sang tokoh pria kembali dan mengunjungi Museum Geologi. Dimulai narasi di mana ia menceritakan pengalamannya saat berkunjung bersama sahabat perempuannya, sulitnya mengunjungi Museum Geologi karena saat itu dia sudah tidak bersekolah, dan juga menceritakan Museum Geologi sebagai bangunan yang telah lama berdiri dan merupakan bangunan cagar budaya dengan banyak fungsi dan manfaat. Saat itu ia mendapat informasi bahwa akan ada night at Museum Geologi malam itu. Akhirnya dia menghubungi teman masa kecilnya untuk pergi mengunjungi Museum Geologi. Akhir dari cerita ini ditutup dengan penjelasan mengenai pentingnya melestarikan Museum Geologi dengan mengunjungi dan menjaganya. Selanjutnya, taktik kedua, social media activation. Kami memilih Facebook dan Instagram karena keduanya aktif dan followers Instagram dari disebut part ini mencapai 50.000 lebih followers. Postingan berisi informasi mengenai edukasi pentingnya pelestarian Museum Geologi dan informasi short movie, juga jadwal penayangannya pada tanggal 18 Juni, informasi mengenai penayangan short movie pada tanggal 22 Juni untuk teaser, dan 24 Juni untuk penayangan perdana, dan yang terakhir informasi mengenai ajakan terkait pengalaman kunjungan di Museum Geologi tanggal 26 Juni, 4 Juli, 12 Juli, dan 20 Juli 2022. Untuk gerakan ajakan 3M bersama disebut par, mekanismenya adalah sebagai berikut. Kami akan mengarahkan target publik kami atau followers dari sosial media disebut par untuk memposting foto pengalaman mereka berkunjung serta dengan caption yang sesuai. Juga mengetek Instagram disebut par dan Museum Geologi. Nah, bagi yang beruntung akan di-repost dan diberi reward sebagai penghargaan karena telah berkunjung ke Museum Geologi. Kegiatan ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar kembali berkunjung ke Museum Geologi sebagai upaya pelestariannya. Selanjutnya, taktik yang terakhir yaitu pemilihan influencer, yaitu influencer Ridwan Kamil. Alasan pemilihannya karena lebih mudah dipercaya dan informasi lebih menyebar luas. Kami juga memilih Ridwan Kamil karena jumlah followers pada ketiga akun sosial medianya yaitu Facebook, Instagram, dan TikTok itu banyak, dan juga ia merupakan tokoh masyarakat yaitu Gubernur Jawa Barat dan juga merupakan mantan wali kota Bandung sehingga memiliki cakupan target publik kami. Nantinya Bapak Ridwan Kamil akan memberikan informasi seputar pentingnya pelestarian cagar budaya Museum Geologi pada tanggal 18 Juli 2022, informasi penayangan short movie Bangunan Sejuta Cerita pada tanggal 24 Juni 2022, dan mengajak masyarakat ikut serta campaign 3M bersama disebut par dengan memposting pengalamannya berkunjung ke Museum Geologi pada tanggal 26 Juni 2022. Selanjutnya, berikut ini contoh konten informasi pentingnya melestarikan cagar budaya Museum Geologi. Selanjutnya, ini contoh konten poster penayangan short movie Bangunan Sejuta Cerita. Dan contoh konten postingan gerakan ajakan 3M bersama disebut par. Selanjutnya adalah timeline short movie. Yang pertama,
kami lakukan yaitu mencari production house di tanggal 2 sampai 4, brainstorming ide di tanggal 6 sampai 8, konsep ide cerita di tanggal 8, skrip tanggal 8 sampai 10, mencari talent di tanggal 8 sampai 10, pengarahan dan pembacaan skrip tanggal 12, syuting di tanggal 12 sampai 14, editing di tanggal 16 sampai 20, screening di tanggal 22, upload teaser di tanggal 22, upload short movie di tanggal 24, dan evaluasi dari program ini di tanggal 30. Selanjutnya yaitu timeline influencer. Yang pertama, pada 22 sampai 4 Juni kami akan melakukan riset influencer. Juga di tanggal 6 Juni kami akan menetapkan pilihan influencer dan menghubungi manajemennya. Selanjutnya, kami akan menekan kontrak kerja dan pembayaran pada 8 Juni, flex meet dengan influencer pada 10 Juni, konfirmasi promosi pada 12 Juni untuk promosi konten 18 Juni, dan konfirmasi promosi pada 22 Juni untuk promosi konten 24 dan 26 Juni 2022. Selanjutnya yaitu timeline social media activation. Kami membaginya menjadi timeline informasi pelestarian cagar budaya terlebih dahulu, terus timeline penayangan short movie, dan timeline gerakan ajakan. Yang pertama, brainstorming ide informasi cagar budaya di tanggal 2 sampai 4 Juni, ide informasi short movie tanggal 12 Juni, dan ide gerakan ajakan tanggal 14 sampai 16 Juni. Penetapan konsep masing-masing konten pada tanggal 4, 12, dan 18 Juni. Pencarian ide tiap konten pada 6 sampai 8, 14, dan 18 Juni. Editing konten pada tanggal 10 sampai 12, 16, dan 20. Penetapan caption pada tanggal 14, 18, dan 22. Screening pada tanggal 16, 20, dan 22, dan 24. Posting konten pada tanggal 18, yaitu informasi pelestarian cagar budaya, juga informasi adanya short movie. Pada tanggal 22 dan 24 untuk teaser dan tayangan perdana short movie, dan 26 untuk konten ajakan. Nah, untuk konten ajakan ini terdapat postingan ulang yang diupload 8 hari sekali sekaligus merepost postingan peserta terbaik, yaitu tanggal 4 Juli, 12 Juli, 20 Juli, dan terakhir 26 Juli untuk repost postingan terbaik. Selanjutnya budgeting. Yang pertama budgeting short movie. Memasukkan dananya dari Disbudpar sebesar 20 juta, untuk pengeluarannya masing-masing pemeran 6 juta, dan konsumsi 800.000. Properti 200.000, production house 5 juta, transportasi 800.000, print script 12.500, sehingga totalnya 18.812.500. Untuk budgeting influencer, memasukkan dana dari Disbudpar sebesar 15 juta, dan pengeluaran satu influencer totalnya 15 juta. Untuk budgeting social media activation, memasukkan dana Disbudpar sebesar 4 juta, pengeluaran untuk pemberian reward sebesar 4 juta. Selanjutnya, evaluating short movie. Outputnya yaitu mendapatkan 100.000 views dan 5.000 likes dalam kurun waktu 2 bulan penayangan. Outcome-nya, para pengguna aktif media sosial, khususnya masyarakat Kota Bandung, mulai mengetahui dan menyadari pentingnya pelestarian cagar budaya Museum Geologi. Evaluasinya dilihat dari peningkatan insight Instagram, serta Facebook, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan penayangan short movie di YouTube. Yang kedua yaitu taktik social media activation Instagram dan Facebook. Outputnya yaitu mendapatkan 100.000 views dan 5.000 likes dalam kurun waktu 2 bulan penayangan. Mendapatkan partisipasi masyarakat sebanyak 500 partisipasi dalam gerakan ajakan 3M bersama Disbudpar dalam kurun waktu 1 bulan berjalannya gerakan tersebut. Outcome-nya yaitu followers dan para pengguna aktif media sosial Instagram dan Facebook mengetahui dan menyadari pentingnya pelestarian cagar budaya Museum Geologi. Followers dan para pengguna aktif media sosial Instagram dan Facebook turut berpartisipasi dalam gerakan 3M bersama Disbudpar. Untuk evaluasinya sendiri yaitu peningkatan jumlah viewers short movie, insight Instagram serta Facebook Disbudpar, serta hasil survei evaluasi mengenai pemahaman pentingnya pelestarian cagar budaya Museum Geologi. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi mengenai influencer. Outputnya yaitu mendapatkan penambahan 300.000 viewers pada short movie dalam kurun waktu 2 bulan penayangan, juga mendapatkan penambahan partisipasi masyarakat sebanyak 500 partisipasi dalam gerakan ajakan 3M bersama Disbudpar kurun waktu 1 bulan berjalannya gerakan tersebut. Outcome-nya yaitu followers dari influencer tersebut dan para pengguna aktif media sosial ketiga media sosial tersebut mengetahui dan menyadari pentingnya pelestarian cagar budaya Museum Geologi, short movie, dan gerakan ajakan 3M bersama Disbudpar. Untuk evaluasinya dilihat dari jumlah viewers short movie dan insight Instagram serta Facebook Dinas Kebudayaan dan Pariwisata meningkat, dan pengguna aktif ketiga media sosial semakin paham mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya Museum Geologi. Sekian presentasi mengenai
sosial media campaign yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.